Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum memulai segala aktivitas kita hari ini, mari siapkan hati untuk disapa oleh kebenaran firman Tuhan sesuai bacaan Renungan Harian Gereja Toraja edisi Rabu 19 Agustus 2026. Bacaan kita dari Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai ayatnya yang ke-53. Namun sebelum itu, mari berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, pada pagi ini kami mengucap syukur untuk kesehatan, kesempatan yang Tuhan masih beri bagi kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Engkau masih melayakkan kami untuk membaca firman-Mu. Kiranya Tuhan bukalah akal dan pikiran kami, agar kami dapat memahami firman-Mu ini. Dan biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan dan tuntunan dalam menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kisah Para Rasul pasal 7 ayat 44 sampai 53 firman Tuhan. Kemah kesaksian ada pada nenek moyang kita di padang gurun, seperti yang diperintahkan Allah kepada Musa untuk membuatnya menurut contoh yang telah dilihatnya. Kemah itu yang diterima nenek moyang kita dan yang dengan pimpinan Yosua dibawa masuk ke tanah ini, yaitu waktu tanah ini direbut dari bangsa-bangsa lain yang dihalau Allah dari depan nenek moyang kita. Demikianlah sampai kepada zaman Daud. Daud telah mendapat kasih karunia di hadapan Allah, dan ia memohon supaya ia diperkenankan untuk mendirikan suatu tempat kediaman bagi Allah Yakub. Tetapi Salomo yang mendirikan sebuah rumah untuk Allah. Tetapi yang Maha Tinggi tidak diam dalam apa yang dibuat oleh tangan manusia, seperti yang dikatakan oleh Nabi. Langit adalah tahtaku, dan bumi adalah tumpuan kakiku. Rumah apakah yang dapat kamu dirikan bagiku? Demikianlah firman Tuhan. Tempat apakah yang akan menjadi tempat perhentianku? Bukankah tanganku sendiri yang membuat semuanya ini? Hai orang-orang yang keras kepala dan tidak bersunat hati dan telinga, kamu selalu menentang Roh Kudus, sama seperti nenek moyangmu, demikian juga kamu. Siapakah dari nabi-nabi yang tidak dianiaya oleh nenek moyangmu? Bahkan mereka membunuh orang-orang yang lebih dahulu memberitakan tentang kedatangan orang benar, yang sekarang telah kamu hianati dan kamu bunuh. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Amin. Dari bacaan kita ini, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan dituntun dalam satu perenungan tema, yaitu rendah hati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam tradisi pengajaran Kristen mengenai dosa, dikenal istilah 7 dosa besar atau 7 dosa mematikan. Urutan pertama adalah kesombongan. Kesombongan dianggap sebagai akar dari semua dosa lainnya. Mengapa demikian? Karena kesombongan merupakan sikap yang merasa diri sendiri paling tinggi dan paling benar dari orang lain, bahkan Tuhan. Sikap inilah yang disoroti oleh Stefanus dalam pembacaan kita hari ini. Bagian bacaan hari ini merupakan bagian akhir dari total 52 ayat perlawanan Stefanus menentang keras bangsa yang tegar tengkuk dan sombong. Sebagai orang yang diadili, Stefanus tidak melakukan pembelaan diri terhadap semua tuduhan kepadanya.
Ia justru mengingatkan bangsa itu akan penolakan-penolakan untuk tunduk kepada Tuhan sejak nenek moyang mereka. Padahal sangat jelas bahwa kasih dan kesetiaan Tuhan yang terus menyertai mereka melalui orang-orang yang taat kepadanya. Sikap tegar tengkuk membuat mereka tidak mau menundukkan tengkuknya di hadapan Tuhan dan tidak mau memikul kuk yang ditawarkan Yesus kepada mereka. Setelah membunuh Yesus, mereka kemudian membunuh Stefanus yang dipakai oleh Tuhan untuk membuat mereka bertobat. Sungguh suatu hal yang sangat memalukan bagi yang disebut sebagai pilihan. Saudara-saudara, kisah ini tentunya juga menjadi peringatan bagi setiap orang yang menganggap diri sebagai umat Tuhan. Posisi sebagai umat Tuhan tidak bisa dijadikan dasar untuk menyombongkan diri dengan cara merasa paling tinggi dan paling benar. Identitas sejati pengikut Kristus justru nampak dalam kerendahan hati, sebagaimana yang diteladankan oleh Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan. Mari berdoa. Segala puji syukur padamu ya Tuhan, Bapa Sang Pemilik kehidupan kami. Terima kasih Engkau masih melayakkan kami untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu yang terus mengingatkan dan menguatkan kami sebagai orang yang percaya untuk mengikuti teladan yang Engkau berikan, yaitu tetap rendah hati. Dan biarlah Roh Kudus akan terus menolong kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman dimanapun berada. Ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami dan semua pergumulan kami ke dalam tangan kasih-Mu. Berkatilah keluarga kami, berkatilah pekerjaan kami, berkatilah pelayanan, dan bahkan berkatilah setiap orang-orang yang kami kasihi. Ya Tuhan, berdoa untuk umat-Mu yang sedang sakit. Kuatkan dan pulihkanlah mereka dimanapun mereka berada. Hiburlah yang sedang bersedih, dan bukakan jalan keluar bagi setiap umat-Mu yang sedang dalam pergumulan. Berkati kami semua Tuhan. Kiranya kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Inilah doa kami, seluruh kehidupan kami. Kami serahkan hanya kepadamu. Biarlah kami boleh menjalani setiap aktivitas kami hari ini bersama dengan Tuhan. Tuhan menyertai dan melindungi kami semua. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu Saudara-saudari dimanapun berada. Tuhan Yesus memberkati.